Ada. Ada sayang, ada sayang. Ada rasa sayang. Ada rasa sayang. Iya. Langsung jadi ingat Om Charles ini kalau begini. Adakah? Saya tanya adakah karena ada yang ulang tahun pertama. Buat yang ulang tahun, coba kasih lihat dulu sekelebat wajahmu. Sedikit-sedikit saja. Mak kalengkoy. Laki-laki gagah baru takut kasih lihat muka bagaimana. Kita mau berdoa khusus dulu buat Noah. Ada yang mau berdoa buat Noah? Siapa yang mau berdoa buat Noah? Tapi buka kamera dulu Noah. Kok mau didoakan baru cuma kamera tak tutup begitu, bagaimana mau didoakan? Nanti yang doakan Noah itu yang pertama dari perwakilan teens, saya minta Cece Gia yang doakan. Cece Gia doakan Noah. Terus dari perwakilan youth, nanti saya minta Rafael. Oh? Oke, silakan. Mana Noah? Mana mukamu Noah? Mau didoakan, udah ada mukanya. Gimana sih? Lagi dandan kayaknya. Gak apa-apa, Cibi. Ya, itu ada minta dia. Ayo, silakan. Cece Gia. Duluan, Cece. Tuhan Yesus berkati. Ya. Tuhan Yesus berkata Noah yang sedang berulang tahun, kiranya dia dapat menjadi terang dan garam bagi orang-orang di sekitar Tuhan. Berkati dengan bertambahnya umurnya kakak Noah bisa menjadi orang yang sukses dan membawa nama Tuhan. Biarlah kakak Noah menjadi terang dan juga membawa firman bagi orang-orang sekitar Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, sekarang kami mau berdoa buat Noah Tuhan. Kiranya Tuhan di umurnya yang baru ini Tuhan, Noah boleh sadar akan panggilan-panggilannya Tuhan dan juga boleh melihat semua pilihan-pilihan dalam kehidupannya Tuhan. Bahwa Tuhan yang memberikan Noah untuk memilih Tuhan. Kiranya Noah juga boleh melihat yang mana pilihan yang baik dan yang mana pilihan yang tidak baik Tuhan. Agar Noah juga boleh belajar mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan kau berkati Noah Tuhan agar Noah boleh menemukan kehendak Tuhan dalam dirinya Tuhan. Berkati dan Noah Tuhan agar ketika di mana engkau tempatkan Noah Tuhan, Noah boleh menjadi terang dan juga menjadi dampak yang besar di sana. Tuhan kami telah berdoa buat Tuhan. Luar biasa Noah. Berkatnya double-double. Berkati dia dalam nama Yesus. Oke. Adakah? Ada. Mantap. Sekarang itu jadi temanya kita. Adakah? Ada Jaka. Iya. Jangan lagi ada dan tiada. Iya toh. Makanya pertemuan ini semua harus buka kamera. Ya, buka kamera semua. Jangan dah buka kamera. Nanti lagi jadi ada dan tiada. Gimana dong? Ini Rivaldo ini gagah sekali tapi tidak buka kamera. Bagaimana ini? Jangan dong. Yang gagah-gagah harus buka. Kan semua di sini tidak ada yang jelek. Semua gagah semua. Itu kalau lihat kakak Ben, rambutnya sudah mantap sekali. Uhui. Halo Naya, aduh Naya, luar biasa juga ini Naya. Haleluya. Saya mau sodorkan temanya kita Get the Fire. Semua bilang Get the Fire. Get the fire. Get the fire. Get the Fire.
Tangkap apinya, tangkap api. Makanya dibilang, adakah? Harus tangkap apinya. Tangkap apinya. Tangkap apinya. Nah, Kisah Para Rasul pasal 2 kan, kalau kalian ikut hari Minggu, coba kita lihat. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita baca ulang lagi itu. Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2. Oke, Kisah Para Rasul pasal 2 bilang, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ada lidah-lidah api yang turun. Lidah-lidah api ini turun, lalu yang luar biasanya adalah lidah-lidah api ini turun dan menghampiri setiap orang. Bukan seperti kalau ada yang ikut khotbah hari Minggu. Kalau lupa, silahkan lihat lagi di YouTube. Sudah ada di YouTube-nya, nanti saudara lihat lagi. Tapi lidah-lidah api ini tidak seperti zaman perjanjian lama, api turun dari langit dan langsung semua. Tapi ini tidak, lidah-lidah api, dia dalam bentuk yang lebih kecil, tapi itu pergi ke semua orang. Maknanya adalah api Roh Kudus itu pergi ke setiap kita. Berurusan pada pribadi lepas pribadi. Jadi api itu bukan cuma untuk Tante Eng. Api itu bukan cuma buat Tante Rina. Api itu bukan buat Tante Ceni saja. Api itu bukan buat siapa saja pendeta-pendeta yang kamu kenal. Tapi api itu buat semua yang percaya sama Tuhan Yesus. Api itu datang untuk Naya. Api itu datang untuk Aldo. Api itu ada untuk Max. Api itu buat Nadine. Api itu buat Rafael. Api itu buat Owen. Api itu buat Rehan. Api itu ada buat kita semua. Api itu diberi berurusan dengan pribadi lepas pribadi. Artinya setiap pribadi akan menerima api tersebut. Semua terima api tersebut. Semua dari rumah katakan, saya terima. Terima. Ben terima dalam nama Yesus. J terima dalam nama Yesus. Semua terima. Jadi api itu dia mengunjungi semua orang. Masing-masing pribadi lepas pribadi. Dia kunjungi Naya, dia kunjungi Max, dia kunjungi Nadine, dia kunjungi masing-masing. Dia kunjungi Matthew, dia kunjungi, dia datang. Dan kemudian memenuhi kita. Waktu memenuhi kita dia bilang gini. Kemudian mereka mengeluarkan bahasa seperti yang Roh itu berikan kepada mereka. Wow. Jadi mereka mengeluarkan bahasa. Mereka mengeluarkan perkataan seperti yang Roh Kudus berikan. Yang ada dalam mulutmu itu harus kamu sadar. Diberikan Roh Kudus. Waktu kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu harus yakin dan percaya bahwa ini yang dalam mulutmu ini diberikan Yesus. Diberikan Yesus. Nah, diberikan Yesus. Diberikan Yesus dalam mulutmu. Oke. Artinya, kita ini semua dapat apinya. Dapat apinya. Luar biasa. Kalau kita dapat apinya, berarti kita dapat otoritasnya. Oke. Sekarang saya cerita 3 tokoh. Saya cerita singkat-singkat saja. 3 tokoh yang mau menunjukkan pada kita semua tentang orang yang mendapat api. Kita pergi ke tokoh pertama. Tokoh pertama itu
namanya Yosua. Wow. Namanya Yocua. Iya. Adakah Cua? Ada sayang, ada. Namanya Yosua. Tapi karena dalam bentuk alay-alaynya namanya Yocua. Iya. Coba kita buka Yosua pasal 1. Yosua pasal 1. Saya sengaja pilih ini jadi tokoh pertama yang diajar diceritakan karena warriornya kita salah satunya itu namanya adalah Yosua. Haleluya. Karena itu, kok jadi ini? Jadi Petrus. Salah nih. Yosua. Nah, lihat ini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Disebutlah nama daerah-daerahnya. Lalu ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kitab Yosua ini dimulai dengan pemberitahuan. Musa hambaku itu telah mati. Oke. Kalau mau dapat apinya, maka kita harus tahu begini. Bahwa semua yang lalu sudah selesai. Semua yang lalu sudah selesai. Kalau kamu mau mendapatkan api, semua yang lalu sudah selesai. Semua yang lalu itu tidak saja sesuatu yang buruk. Musa itu adalah berkat yang hebat bagi orang Israel. Tapi dia dibilang sudah mati. Artinya apa? Dia telah selesai. Semua yang di belakang telah selesai. Kamu tidak bisa mendapatkan api kalau kamu masih membanggakan masa lalu. Dulu saya ranking 1. Itu dulu. Sekarang 20 besar pun tidak masuk. Nah, kan yang dilihat sekarang bukan yang dulu. Dulu itu, saya jujur orangnya. Dulu. Sekarang agak sedikit-sedikit bagaimana. Nah, itu kan nggak bisa. Yang dilihat itu sekarang. Dulu saya rajin. Itu kan dulu. Sekarang. Nah, yang lalu itu sudah selesai. Kitab ini dimulai dengan berkata bahwa yang lalu telah selesai. Oke. Sekarang kita lihat setelah yang lalu telah selesai. Apa yang Tuhan katakan? Tuhan bilang gini, ini kalau orang yang mendapat api. Kalau orang mendapatkan api, dia harus tahu. Dia sudah selesai dengan yang lalu. Halo. Yosua bin Samad sudah selesai dengan yang lalu. Amin. Mana mau kecoa? Tidak ada mukamu. Mana mukamu coba? Yosua Abdul Samad. Yosua sudah selesai dengan yang lalu. Selesai. Oke. Ben sudah selesai dengan yang lalu. Selesai. Om Nyong sudah selesai dengan yang lalu. Selesai. Naya sudah selesai dengan yang lalu. Selesai. Harus pastikan bahwa yang lalu telah selesai. Karena setelah itu yang terjadi adalah Tuhan bilang gini.
Bersiap. Hey, Tuhan bilang sama Matthew, bersiap. Bersiap. Ini kata yang luar biasa ini. Kalau orang mendapatkan apinya Tuhan, dia harus hidup dalam siap. Dia harus bersiap. Bersiap. Ayo kita buka ayat ini. Dua Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat 2. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Nah, saya minta Gia yang baca. 2 Timotius 4 ayat 2. Hai Gia. Itu ada, saya sudah share screen Gia. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik sewaktunya, nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, apa itu bilang gitu? Kita harus siap. Siap apa? Siap memberitakan firman. Memberitakan firman itu berkhotbah kah? Enggak juga. Memberitakan firman itu berarti kamu harus siap. Kalau hidupmu itu harus memberitakan firman. Mulutmu itu harus menceritakan kebenaran. Harus siap. Jadi siapnya kita adalah apa? Menceritakan kebenaran. Menghidupi kebenaran. Menginfeksi orang dengan kebenaran. Itu siapnya kita. Yosua dikatakan, bersiaplah. Bersiap untuk apa? Bersiap. Bersiap untuk apa? Untuk menyatakan Tuhan. Karena dia disuruh apa? Menyeberangi sungai Yordan. Itu bukan pekerjaan yang gampang. Dia harus membawa jutaan rakyat Israel untuk menyeberangi sungai Yordan. Itu bukan perkara yang gampang. Dia harus lakukan itu. Tugas pertama Yosua langsung susah. Tapi tugas yang sulit itu mau memberitahu kita bahwa Tuhan itu mau dinyatakan lewat hidup kita. Makanya saya buka tadi ayat itu. Saya buka tadi itu 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Halo. Menyeberangi sungai Yordan itu tidak baik. Susah. Setengah mati. Tapi kita harus dibilang apa? Siap. Siap. Halo. Adakah yang bersiap di sini? Adakah? Siap. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Siap sedialah. Baik atau tidak baik waktunya. Kalau mau taat juga, siap sedia. Baik atau tidak baik. Pokoknya segala sesuatu untuk firman Tuhan. Siap sedia. Siap sedia. Wow. Siap sedia. Siap sedia. Harus siap. Baru dia bilang apa? Kembali lagi ke Yosua pasal 1. Lihat ini. Kalau kita siap, ini berkat Tuhan buat kita. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Wow. Kalau kita siap ini, apa saja yang kita injak itu jadi kepemilikannya kita. Apa maksudnya injak di situ? Kamu punya kuasa otoritas di tempat di mana kamu ada. Matthew punya otoritas di sekolah yang nanti dia akan masuki. Owen punya otoritas di tim sepak bola yang dia ada. Max punya otoritas kalau dia nanti masuk SMP Jumpandang. Max itu punya otoritas kuasa di situ. Setiap tempat yang kamu injak, kuberikan kepadamu. Wah, itu berarti apa? Ada otoritas. Hey, kalau orang dapat apinya Tuhan, mereka itu punya otoritas.
Mereka itu punya otoritas. Halo, kamu punya kuasa. Kamu punya kuasa. Indonesia butuh kuasanya kalian. Rehan Stimik di Panegara sangat membutuhkan otoritas ilahimu. Rafael, Unhas sangat membutuhkan otoritas. J, Tawamangu sangat membutuhkan otoritas Tuhan dalam dirimu. Ben, apa saja yang kamu sedang terlibat sekarang itu membutuhkan otoritas Tuhan dalam hidupmu, Ben. Wah, Faith, apa saja yang kamu punya itu Tuhan. Ada otoritas Tuhan yang dibutuhkan. Ada otoritas Tuhan yang dibutuhkan. Keisha, SMA Sion setahun lagi paling tidak harus menikmati otoritas Tuhan yang ada dalam dirimu. Wah, Tuhan sudah janji. Tuhan sudah janji. Baru yang ayat kelima dibilang apa? Akibat yang kedua dari orang yang memiliki api adalah apa? Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Halo, siapa yang bakal menghadapi engkau seumur hidupmu? Orang-orang yang suka menghina, orang-orang yang suka membuli, orang-orang yang pandang enteng imanmu, orang-orang yang mungkin bilang, tidak mungkin kau bisa hidup seperti firman Tuhan. Dede terlalu karisteng ini. Orang-orang yang seperti begitu. Orang-orang yang waktu kamu bilang, adakah? Tidak ada sayang. Teh aja. Dah suka kak lengar kau punya hati. Tuhan bilang begini, orang-orang seperti itu tidak akan tahan untuk menghadapi dirimu. Mereka tidak akan tahan. Hei, kuasa-kuasa kegelapan tidak akan tahan menghadapi dirimu. Anak muda, siapkan ini. Naya, iblis tidak tahan hadapi dirimu, Naya. Halo. Aldo, iblis tidak tahan hadapi dirimu. Max, iblis tidak tahan hadapi dirimu. Nadine, iblis tidak tahan hadapi dirimu. Seorang pun tidak akan dapat tahan menghadapi dirimu. Seorang pun. Siapakah seorang pun itu? Itulah mereka yang bermaksud jahat, mereka yang melawan, mereka yang bermaksud tidak baik terhadap dirimu. Dibilang mereka tidak akan dapat bertahan. Jadi penggosip-penggosip, kepowers, pacalla akan selalu ada dalam hidupnya kita, tetapi mereka tidak akan dapat bertahan menghadapi kita. Tidak akan dapat bertahan karena apa? Janji Tuhan buat orang yang mendapatkan apinya Tuhan adalah ini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapimu seumur hidupmu. Wow. Luar biasa. Itu orang yang dapat api. Orang yang dapat api. Sekarang kita pindah pribadi yang kedua. Siapa pribadi kedua? Sekarang kita buka. Ini sebenarnya karena walaupun ini ibadah anak muda, di sini yang ikut ada mama-mama, kasihan. Ada mama-mama. Adakah mama-mama? Ada. Ada sayang, ada. Ada mama-mama. Kenapa harus dicontohkan mama-mama ini? Karena mama-mama ini yang sangat erat hubungannya dengan kalian. Kadang-kadang ini kemudaannya kita itu suka menyeret kita memandang enteng ini peran mama-mama. Sekarang saya mau kasih lihat peran mama-mama. 1 Samuel pasal 1. Ada cerita tentang seorang mama-mama namanya Hana. Lihat ini orang kalau dapat api. Bagaimana caranya Hana dapat api? Wah, caranya Hana dapat api itu unik. Kita baca mulai ayat 1. Nanti saya minta Kesia baca. Satu Samuel pasal 1. Mulai ayat 1, nah. Silahkan. Baca saja. 1 Samuel pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zorim,
dari pegunungan Efraim namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Sur, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana, yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana, suaminya, berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan berhenti dulu, Kesia. Berhenti dulu. Lihat bagaimana caranya Hana mendapatkan api. Hana mendapatkan api itu, dia mulai dari apa? Dia dihina. Wow, dia dihina. Dari tahun ke tahun dia dihina. Karena dia tidak bisa punya anak. Nah, zaman dulu, kalau ada wanita tidak bisa melahirkan anak, itu dianggap aib. Dianggap aib itu zaman dulu. Dianggap aib yang besar kalau tidak bisa punya anak perempuan. Seorang wanita tidak bisa melahirkan anak. Nah, makanya Hana dihina. Nah, perhatikan baik-baik bagaimana hinaan ini memberikan api pada Hana. Lanjut, Kesia. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat berusaha hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Oke, terima kasih, Kesia. Lihat, luar biasa. Saya mau kalian lihat caranya dia berdoa. Wah. Bagaimana Tuhan memberikan api kepada kita. Menyadarkan bahwa kita punya api. Menyadarkan bahwa kita punya apinya Tuhan di dalam kita. Kadang-kadang hal-hal yang menekan kita, itulah yang membangkitkan kesadaran kita bahwa kita punya api. Hana, dia tidak sadar akan hal itu. Sampai kemudian dia menderita sakit hati yang begitu luar biasa. Saya mau kalian perhatikan bagaimana caranya Hana berdoa. Dia berdoa dengan luar biasa. Dia berdoa dengan luar biasa. Yang saya suka dari Hana, Hana telah menerapkan cara doa yang benar sesuai dengan Roma 8 ayat 26. Coba buka Roma 8 ayat 26.
Roma 8 ayat 26. Nanti saya minta Naya bacakan. Ayo nak. Naya baca Roma 8 ayat 26. Ayo Naya, silakan. Itu sudah ada di share screen. Naya bisa baca di share screen. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Wah, luar biasa. Bayangkan itu. Hana telah mempraktekkan Roma 8 ayat 26. Itu belum ada waktu zamannya dia. Nanti jauh ke depan baru Paulus bilang, Roh membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Hana tidak mendeklarasikan keluhannya di hadapan Tuhan. Hana hanya berucap di dalam hati. Berucap di dalam hati apa? Sebenarnya Roh Kudus sedang membantu dia berdoa. Roh Kudus membantu dia berdoa dengan keluhan-keluhan yang dia tidak ucapkan langsung. Tapi Roh Kudus membantu dia. Wah, itu luar biasa. Luar biasa. Doa yang tidak menaikkan komplain. Tapi doa yang karena oleh Roh Kudus komplain itu tanpa terucap pun naik kepada Tuhan. Itu luar biasa. Itu cara berdoa orang yang dipenuhi api Tuhan. Nah, lihat Hana berdoa. Hana berdoa, mulutnya saja bergerak-gerak. Dia berdoa dengan penuh apa ya? Waduh. Saudara tahu enggak kalau kalian ngambek bagaimanakah? Khususnya ini anak-anak perempuan. Bagaimanakah kalau kalian ngambek? Kalau kalian ngambek itu bagaimana? Kalau ngambek kan begitu. Saya perhatikan banyak orang semangat ngambeknya begitu. Ngambeknya semangat, tapi berdoanya tidak semangat. Dengar firmannya tidak semangat, tapi kalau ngambek, saya bayangkan itu, saya tidak tahu perempuan itu di sepanjang umurnya mereka tidak tahu itu mereka suka sekali ngambek gayanya begitu. Bagaimana Kak Gia? Nadine. Kalau ngambek kau pernah? Pasti. Satu isi badan bergerak. Apalagi kalau main menghentak-hentakkan kaki. Saya kasih contoh kau pengen kalau menghentak-hentakkan kaki itu kalau menghentakkan kaki itu kayak begini. Saya pernah lihat orang pacaran di Manado bertengkar, terus dia punya cewek menghentakkan kaki begitu di depannya. Ada orang ini, minimal ada saya lah. Tiba-tiba begini. Bertengkar sama pacarnya begitu. Nah, ini. Tapi kenapa perempuan harus begitu? Nah, coba kalian pikir-pikir. Untuk ngambek, kita bisa dengan sekuat tenaga mengekspresikannya. Kenapa tidak dengan doa? Orang kalau punya api, kita berdoa buat Indonesia sekarang, kita tidak berdoa begini. Ya Tuhan, selamatkanlah Indonesia. Itu berdoa tanpa jiwa. Wah, orang yang punya api itu, mereka berdoa dengan eagerness. Apakah itu eagerness? Apakah bahasa Indonesianya itu eagerness? Berdoa dengan penuh gairah, penuh semangat begitu. Pokoknya mereka berdoa. Itu orang yang penuh dengan api. Kalian tahu akhirnya kisahnya Hana. Setelah dia berdoa seperti itu, Alkitab katakan, dia sudah tidak muram lagi. Jadi bukan masalah doanya dijawab dulu. Belum. Bukan itu masalahnya. Tapi masalah yang paling utama adalah ini. Jawab dulu. Masalah yang paling utama adalah dia berubah. Wah, berubah dia. Alkitab tulis begini. Setelah dia selesai berdoa,
Alkitab bilang, Hana tidak muram lagi. Dia sudah tidak muram lagi. Dia makan. Wajahnya sudah tidak muram. Alkitab bilang begitu. Wajahnya sudah tidak muram lagi. Ada perubahan pada sikap pikirnya. Ada perubahan pada sikap hatinya. Nah, saya mau kasih tahu. Orang kalau punya apinya Tuhan, mereka berdoa sesuai dengan gerakan api Tuhan tersebut. Lihat, kalau kita berdoa dengan gerakan api Tuhan, maka sikap pikir kita itu yang pertama berubah. Bukan doa kita dulu dijawab, bukan. Sikap pikir kita berubah. Sikap pikirmu berubah, nak. Hana berubah. Sikap pikirnya berubah. Dan lihat, setelah sikap pikirnya berubah, Tuhan langsung buka kandungannya. Dia akhirnya melahirkan anak laki-laki. Anak laki-laki, Hana apakah dia dapat anak laki-laki? Bukan saja anak laki-laki yang Hana dapat, sayang. Bukan. Tapi Hana dapat memberikan kepada bangsa Israel nabi pertama bagi bangsa tersebut. Nabi Samuel adalah nabi pertama bagi bangsa Israel. Hana tidak saja mendapatkan anak laki-laki, anak kandung, tidak. Tapi dia mempersembahkan seorang nabi pertama bagi bangsanya. Luar biasa. Itu dimulai dari apa? Doa yang karena api Tuhan. Yang terakhir adalah, buka kembali Kisah Para Rasul pasal 2. Siapa tokoh yang terakhir? Tokoh yang terakhir itu adalah Simon Petrus. Simon Petrus saja. Simon Petrus. Waduh. Kisah Para Rasul 2 mulai dari ayat 14. Khotbah Petrus. Coba Owen baca itu. Ayat 14 saja. Ayat 14. Kisah Para Rasul pasal 2, nah. Ayat 14. Sini saya share screen dulu. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Nah, sampai situ saja. Yang saya mau highlight sama kalian perkataan Petrus, perkataan di firman Tuhan ini adalah, maka bangkitlah Petrus berdiri. Kalian harus tahu, kejadian ini terjadi sebelumnya Petrus itu tenggelam dalam kesedihan karena dia menyangkal Tuhannya. Yesus harus memulihkan dia sampai kemudian Yesus naik ke sorga. Setelah Yesus naik ke sorga, orang pasti akan lihat, minimal teman-temannya Petrus lah akan lihat Petrus itu sebagai orang menyangkal guru ini. Nah, sangkal dulu guru tak itu. Bisa bayangin tidak kalau kau menjadi Petrus? Peristiwa di kitab Yohanes pasal, coba kita buka. Yohanes pasal 20. Ayat 21 ya. Yohanes pasal 21. Nanti kalian bacalah di rumah. Mulai dari ayat 15. Yesus di situ memulihkan. Tuhan Yesus memulihkan Petrus. Bayangkan Petrus dalam keadaan yang hancur karena dia menyangkal Tuhannya. Yesus pulihkan dia. Setelah peristiwa ini kemudian Yesus naik ke sorga kan? Yesus naik ke sorga. Coba kalian bayangkan guys. Coba kalian bayangkan. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, pasti minimal lah sesama murid-murid pasti masih ada bisik-bisik di belakang. Penyangkal itu. Penyangkal itu. Pasti Petrus tahu lah. Pasti masih ada beban-beban mental seperti itu. Pasti agak susah bagi Petrus untuk bicara. Paling tidak mau bicara di antara teman-temannya.
Weh, kita harus begini. Susah pasti. Karena begitu dia mau bicara pasti langsung rasa tertuduh. Dede, saya dulu menyangkal. Tidak enak. Tapi lihat, waktu api, waktu Petrus dikunjungi oleh api Tuhan, lihat apa yang terjadi. Petrus jadi berani. Yang tadinya tidak mau mengakui Yesus. Ditanya-tanya sama para kepoers. Kau toh yang sama-sama dengan dia toh. Malah takut. Yang tadinya ketakutan dengan para kepoers. Tiba-tiba di hadapan ribuan orang dia jadi berani. Dia bangkit. Dia bangkit berdiri. Dia yang berinisiatif. Teman-temannya tidak ada yang tunjuk dia. Kau mi Petrus. Kau mi. Pasti juga teman-temannya tidak mau tunjuk dia. Karena pasti teman-temannya, mana mungkin dia berani lah. Penyangkal. Tidak mungkin dia berani. Tapi dia berinisiatif. Tiba-tiba dia bangkit berdiri. Dan dia menyatakan firman Tuhan yang luar biasa. Khotbah Petrus ini membuat beribu orang bertobat. Banyak orang bertobat. Bayangkan Petrus satu kali bertobat. Alkitab dokumentasikan, saudara. Alkitab dokumentasikan. Begitu dia berkhotbah. Alkitab bilang, sini kita buka. Kisah Para Rasul 2. Di mana itu dia ditulis? Orang langsung bertobat, orang dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Wih, berani sekali Petrus. Berani sekali dia bilang, berilah dirimu. Dan banyak orang langsung bertobat. Petrus kemudian berkhotbah lagi di Serambi Salomo. Banyak lagi orang bertobat. Luar biasa. Orang yang tadinya penakut. Tapi tiba-tiba bangkit berdiri dan bertobat. Dan membuat banyak orang bertobat. Nah, yang saya mau bilang sama kalian adalah begini. Kalianlah yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk hal tersebut. Ayat 41 ya nak ya. Pasal berapa itu nak? Pasal 2 Pak, ayat 41. Siapa dimenangkan? Iya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Weh. 3.000 jiwa ini. Siapa mendengar khotbah siapa? Mendengar khotbah mantan penyangkal. Weh. Mendengar khotbah mantan penyangkal. Mereka bertobat. Luar biasa. Naya belum menyangkal Yesus toh. Maxwell belum menyangkal Yesus toh. Ben belum sampai menyangkal Yesus toh. Belum. Cua belum sampai menyangkal Yesus toh. Belum nyampe. Kita semua belum nyampe menyangkal Yesus. Berarti kita bisa dipakai lebih hebat lagi. Sedangkan yang menyangkal Yesus saja dipakai lebih hebat, luar biasa. Sekali berkhotbah 3.000 jiwa bertobat. Apalagi kalian. Ayo, bersiap. Get the fire.